pandemi COVID-19 memberi nestapa yang tak terlupa. Seketika, mengubah tawa menjadi duka. Semuanya akan kita larang. Insan tanah air terpaksa menahan silaturahmi di hari nan suci. Keceriaan mudik lebaran terkubur pandemi. Tetapi kabar gembira perlahan datang. Protokol kesehatan menjadi pengawal masyarakat melepas rindu yang sempat tertahan. Kini, rindu dan haru tak lagi membelenggu. Mudik Asik 2023 telah menunggu. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 8 Banten menyiapkan 64 kapal Ro-Ro berukuran besar untuk melayani penyeberangan di 2 pelabuhan selama Lebaran. 11 kapal beroperasi di Pelabuhan Ciwandan, sisanya 53 unit beroperasi di Pelabuhan Merak. Kepala BPTD Wilayah 8 Banten, Hanjar Dwi Antoro mengatakan per hari akan ada 21 trip perjalanan kapal yang mengangkut pemudik. Artinya setiap 1 jam sekali akan ada kapal yang berangkat dari dermaga yang disediakan. Di Pelabuhan Merak ada 7 dermaga yang beroperasi, sementara di Pelabuhan Ciwandan tersedia 5 dermaga untuk keperluan angkutan Lebaran 2023. Menurut rencana, Pelabuhan Ciwandan difungsikan untuk pemudik sepeda motor dan truk logistik. Sementara Pelabuhan Merak hanya melayani kendaraan pribadi dan bus. Yang disiapkan untuk angkutan Lebaran 2023 itu ada 64 kapal. 11 kapal diperbantukan dioperasikan di Pelabuhan Ciwandan. Jadi untuk tahun ini kita akan mengoperasikan juga Pelabuhan Ciwandan, dibantu juga dengan kapal Dopon Solo yaitu kapal Pelni dan 2 kapal laut dari ALP. Jadi totalnya ada 11 kapal yang ada di Pelabuhan Ciwandan. Sementara di Bandung, Jawa Barat, arus lalu lintas kendaraan yang masuk atau keluar gerbang tol Paster terpantau lancar. Menjelang Lebaran, tol Paster biasanya digunakan warga Bandung untuk melanjutkan perjalanan ke arah selatan Jawa Barat seperti ke Nagrek, Garut, Tasikmalaya hingga masuk ke Jawa Tengah. Di tahun ini warga Bandung punya pilihan baru untuk mudik ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu melalui tol Cisumdawu yang terintegrasi dengan tol Cipali. Diharapkan dengan adanya beberapa pilihan jalur mudik bisa membuat warga nyaman ketika mudik nanti. Untuk informasi terkini, sudah siap jurnalis Kompas TV, ada Suherdi di Pelabuhan Merak, Banten, dan juga Reza Pratama di pintu tol Paster, Bandung, Jawa Barat. Saya akan ke Merak terlebih dulu, Suherdi, selamat siang. Hingga siang ini kurang lebih berarti 7 hari sebelum Idul Fitri. Seperti apa situasi penyeberangan di Pelabuhan Merak? Apakah sudah ada lonjakan penumpang? Ya, saudara, pas sekali di studio bahwa lonjakan di Pelabuhan Merak ini masih didominasi kendaraan truk ekspedisi karena itu akan ada pelarangan melintas di Pelabuhan Merak pada hari Senin tanggal 17 April nanti. Bahwa pelarangan truk ini untuk menyeberang di Pelabuhan Merak ini akan diberlakukan hari Senin nanti. Bahwa nanti hari Senin akan dialihkan di Pelabuhan Ciwandan. Dan kondisi ini dari data SDP bahwa ada peningkatan truk dari 3.600 sampai 4.000 kendaraan unit. Bahwa dominasi di Pelabuhan Merak masih dipadati kendaraan truk dan kendaraan pribadi, kendaraan mobil pribadi dan sepeda motor mengalami peningkatan sebanyak 100 kendaraan per hari tadi malam, Pak Kalis.
Kalau nanti kebijakannya adalah per hari Senin tol ataupun kendaraan-kendaraan besar yang membawa logistik akan dipindahkan. Adakah antisipasi lain yang dilakukan ASDP untuk menghadapi lonjakan arus mudik dan balik, Suherdi? Ya, antisipasi lonjakan untuk arus mudik dan arus balik bahwa pihak SDP dan jajarannya bahwa akan memberlakukan pelabuhan yang di Ciwandan itu untuk kendaraan sepeda motor dan logistik dan truk logistik, ya, bahwa untuk pelabuhan Merak ini akan digunakan untuk kendaraan pribadi dan bis dan truk sembako. Namun jika ada pelonjakan di pelabuhan ini, tetap truk-truk akan tetap dialihkan di pelabuhan Ciwandan dan sudah disiapkan untuk kendaraan sepeda motor dan truk yang lahan parkirnya akan disiapkan sebanyak 1.000 kendaraan dan disiapkan. Dan ini juga antisipasi di daerah Pelabuhan Merak ada perluasan parkir yang sebanyak 1.000 kendaraan yang sudah disiapkan untuk akan adanya lonjakan di hari puncak pada tanggal 19 sampai tanggal 20 nanti. Paskalis. Baik, terima kasih Suherdi melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Kita sekarang akan geser ke Tol Paster di Bandung, Jawa Barat. Sudah ada jurnalis Kompas TV Reza Pratama. Reza, bagaimana arus lalu lintas di gerbang Tol Paster siang hari ini? Adakah nanti rekayasa lalu lintas yang disiapkan polisi jika terjadi kemacetan di gerbang Tol Paster? Ya baik, Paskalis dan juga saudara, selamat siang. Untuk situasi saat ini di gerbang Tol Paster, terutama ini menjelang keluar Tol Paster atau kendaraan yang akan masuk ke kota Bandung, memang situasinya saat ini lancar begitu. Kami pantau sejak pukul 10 pagi tadi. Hingga saat ini memang tidak ada kendaraan-kendaraan ataupun tidak ada antrian kendaraan menjelang pintu Tol Paster, terutama antrian kendaraan yang akan melakukan pembayaran, menggunakan kartu elektroniknya begitu. Kemudian jika nanti memang ada kemacetan, terutama di pintu Tol Paster, biasanya ya rekayasa yang akan dilakukan oleh petugas kepolisian ini adalah mengimbau kepada para pengendara, terutama dari arah Jabodetabek begitu yang akan masuk ke kota Bandung untuk menggunakan gerbang tol lainnya yang ada di kota Bandung, seperti gerbang tol Buah Batu, gerbang tol Muhammad Toha, ataupun gerbang tol Pasir Koja. Itu adalah gerbang tol yang bisa digunakan oleh pengendara sebagai alternatif jika memang di gerbang tol Paster ini mengalami kepadatan. Selain itu pun yang biasanya dilakukan oleh pihak Jasa Marga gerbang tol Purbalunyi ini adalah dengan fungsikan seluruh gate tol yang ada di gerbang tol Paster ini akan dibuka semuanya. Total ada 11 gate tol nantinya yang akan dibuka jika nanti memang ada kepadatan kendaraan. Dan saat ini situasinya kendaraan-kendaraan yang masuk ke kota Bandung memang terpantau lancar. Begitupun kendaraan-kendaraan yang akan keluar dari kota Bandung ini terpantau lancar. Begitu Paskalis. Reza, ini kan sebenarnya ada tol baru yang disiapkan juga, yaitu tol Cisumdawu, nanti bisa dipakai di arus mudik pada tahun ini, tepatnya pada besok 15 April 2023. Nah, bisa Anda jelaskan sebenarnya nanti skenario pengaturan lalu lintas di tol ini seperti apa? Betul, Paskalis dan juga saudara, ini ada pilihan baru bagi warga kota Bandung dan juga sekitarnya yang akan mudik begitu ke Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Ada tol Cisumdawu sepanjang 62 km ini yang akan bisa difungsikan atau bisa digunakan oleh masyarakat kota Bandung dan sekitarnya mulai 15 April 2023. Nah, nantinya ada beberapa skenario memang yang akan digunakan begitu oleh masyarakat. Misalnya sebagai gambaran, kendaraan-kendaraan dari Bandung masuk dari gerbang tol Cileunyi begitu ataupun dari gerbang tol Paster menuju ke gerbang tol Cileunyi kemudian melanjutkan ke tol Cisumdawu. Nah, nantinya ketika sampai di Cimalaka ataupun bisa disebut seksi 2, 3, dan 4 ini nantinya semenjak tol di wilayah Cimalaka ini kendaraan-kendaraan dari arah Bandung ini hanya bisa menggunakan satu lajur. Artinya sebagai gambaran, tol Cisumdawu ini memiliki 2 jalur kiri dan kanan. Nah, kendaraan kiri yang mengarah ke arah Cimalaka ini ataupun ke arah Cipali ini nantinya semenjak
Cimalaka ini tidak bisa digunakan karena memang ada beberapa fasilitas yang memang belum komplit begitu, seperti penerangan jalan dan juga fasilitas-fasilitas lainnya, sehingga semenjak wilayah Cimalaka menuju Cipali, kendaraan-kendaraan ini akan menggunakan lajur kanan begitu hingga ke Cipali. Nah, ada beberapa yang akan nantinya diantisipasi oleh pihak kepolisian adalah pertemuan kendaraan-kendaraan dari arah Bandung menuju ke Cipali, pertemuan kendaraan dari arah Bandung dan Jakarta di Cipali maksud kami. Nantinya ada beberapa skenario, misalnya nantinya jika ada kepadatan di kilometer 152 tol Cipali, petugas akan melakukan kontraflow mulai dari kilometer 147 hingga kilometer 157 tol Cipali. Kemudian jika kepadatan terjadi hingga ke rest area kilometer 166 tol Cipali, kontraflow akan dimulai dari kilometer 157 hingga kilometer 169 tol Cipali. Kemudian jika memang kepadatan masih terjadi dan mengular hingga gerbang tol Ujung Jaya Utama kilometer 216 tol Cisumdawu menuju tol Cipali, kendaraan pemudik dari arah tol Cisumdawu akan dikeluarkan terlebih dahulu di gerbang tol Ujung Jaya 1 kilometer 212 tol Cisumdawu, yang selanjutnya akan diarahkan menuju jalur arteri lalu bisa masuk kembali ke gerbang tol Kertajati kilometer 158, gerbang tol Sumberjaya kilometer 147 dan gerbang tol Palimanan 1 kilometer 188 tol Cipali. Kemudian skenario terakhir nantinya yang akan dilakukan oleh petugas kepolisian jika memang masih ada kepadatan di antara pertemuan di tol Cipali tersebut, yang disiapkan adalah di gerbang tol Ujung Jaya 1 kilometer 212 tol Cisumdawu, kendaraan pemudik yang bergerak dari arah Bandung nantinya akan dikeluarkan di gerbang tol Sumedang kilometer 183 tol Cisumdawu, lalu menuju jalur arteri dan masuk lagi menuju gerbang tol Kertajati untuk melanjutkan perjalanan ke tol Cipali hingga nantinya akan keluar di Jawa Tengah ataupun menuju ke Jawa Timur. Nah, untuk lebih lengkapnya berikut pernyataan dari Dirlantas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Wibowo. Jam fungsionalisasi mulai diberlakukan pukul 06.00 sampai dengan pukul 15.00 setiap hari. Ya, jadi kami himbau kepada masyarakat ya betul-betul mentaati apa yang sudah menjadi aturan ya. Kenapa ini kita batasi waktu fungsionalisasi? Tentunya kita memiliki pertimbangan-pertimbangan ya. Yang pertama ya faktor jalan ya. Ini kan faktor jalan yang memang belum sempurna, tapi secara teknis sudah bisa digunakan. Kemudian prasarana pendukungnya seperti penerangan jalan, rambu-rambu juga kan belum ada ya. Tapi kebijakan yang dilakukan oleh BUIJT dalam hal ini yaitu Citra Karya Tol Jabar ini adalah dalam rangka untuk membantu masyarakat khususnya pada saat arus mudik maupun balik. Baik, Paskalis dan juga saudara, seperti yang tadi disampaikan oleh Dirlantas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Wibowo mengatakan bahwa akses tol Cisumdawu dari Cimalaka menuju ke arah Cipali ini akan dibuka mulai pukul 6 pagi hingga pukul 3 sore. Setelah itu akan ditutup. Nah, imbauan juga dari pemerintah bagi masyarakat yang ingin mudik begitu diharapkan untuk mudik lebih awal sehingga nantinya perjalanan mudik akan lebih aman, nyaman dan juga berkesan. Kembali ke Anda, Paskalis. Sahabat Tama, terima kasih melaporkan langsung dari gerbang tol Paster Bandung, Jawa Barat, dan sebelumnya ada Suherdi di Pelabuhan Merak, Banten. Terima kasih teman-teman.